Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 15 September 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih ilahi, ketika putramu ditinggikan di salib, Engkau menghendaki bundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Perkenankanlah agar gerejamu yang bersatu dengan sang bunda dalam sengsara Kristus boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi seorang ibu, anak adalah segala-galanya. Ia akan selalu menjaga dan rela berkorban apa saja demi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan anaknya tersebut. Seorang ibu pasti akan amat sedih jika melihat anaknya sakit, gagal, atau hidupnya tidak bahagia. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Maria berduka cita karena harus menyaksikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, menderita dan wafat di atas kayu salib. Hati Bunda Maria benar-benar hancur dan ia mengalami kedukaan yang amat dalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun di balik duka citanya yang amat dalam, Maria memiliki ketegaran hati yang luar biasa. Dengan hati yang remuk redam, ia tetap mampu menemani Yesus memanggul salib sampai ia tergantung di salib. Kesedihannya tidak membuat dirinya lemah karena ia memiliki iman yang kuat. Semenjak ia menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu Yesus, ia selalu patuh dan taat pada Allah.
itulah kekuatan Maria. Maria selalu mengandalkan Allah dalam setiap pergulatan hidup yang ia alami. Kata-katanya yang terkenal, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu." Sungguh-sungguh bukan teori belaka, tetapi ia sungguh laksanakan dan nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman perpisahan menjadi satu hal yang amat berat dan menyedihkan bagi semua orang. Banyak dari kita telah mengalaminya dalam perjalanan hidup kita. Duka cita akibat perpisahan dengan orang yang amat dikasihi terasa amat berat, menyesakan, dan sangat meremukkan hati. Termasuk Bunda Maria. Saat menemani Tuhan Yesus di kayu salib, kita bisa membayangkan bagaimana seorang ibu mendengarkan kata-kata perpisahan dari putranya yang amat dikasihinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan Bunda Maria dan kita semua para muridnya berjalan sendirian. Tuhan Yesus telah menyerahkan kita untuk menjadi putra dan putri Sang Bunda, dan Bunda Maria menjadi ibu bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka sebagai putra putri Maria yang hidup sama sekarang, kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadi putra dan putri dari Bunda Maria yang tekun berdoa bersama dan melalui Bunda Maria? Apakah kita sudah sungguh belajar kepada Bunda kita, Bunda Maria, sang murid pertama, untuk sungguh menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada peringatan wajib Bunda Maria berduka cita pada hari ini, kita diajak sebagai murid-murid Yesus dan sekaligus sebagai putra-putri Maria untuk selalu mencontoh teladan hidup Bunda Maria. Dari atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menyerahkan Maria kepada gereja menjadi ibu kita. Dengan kata-katanya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid Yohanes, ia berkata, "Itulah ibumu." Merupakan ungkapan bahwa Yesus telah menyerahkan Maria sebagai bunda kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan Yesus menyerahkan kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi putra-putri dari Bunda Maria. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita menjadikan Bunda Maria sebagai contoh panutan pola hidup dalam menjalani kehidupan kita, yang selalu menyerahkan seluruh kehidupan kepada kehendak Allah. Kami ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah pada kami murid-murid-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.